Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita akan masuk pada bab wali Allah dan karamahnya, serta wali-wali syaitan dan tipu dayanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini cukup penting untuk kita bahas di pagi hari ini, karena merebaknya di dunia medsos tentang dunia perdukunan yang dibungkus oleh agama. Sebagian mereka menamakan dirinya sebagai ustadz, kiai, gus, tuan guru atau apa namanya. Belum lagi dalam prakteknya terkadang membaca-baca sholawat, zikir-zikir tertentu, bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dari segi penampilannya, sebagian mereka terkadang menggunakan jubah-jubah berjanggut, berserban, dan seolah-olah mengajak manusia kepada ketawadhuan, kepada kebaikan. Tapi di balik itu semua adalah kebohongan. Mereka hanya mencari dunia, menipu orang, terkadang menyakiti orang, dan begitu seterusnya. Kemudian muncul persepsi di masyarakat, tentunya masyarakat yang awam, yang kurang belajar akidah, kurang belajar tauhid, langsung kemudian menyamakan bahwa mereka adalah wali-wali Allah karena mereka punya kesaktian, walaupun ternyata kesaktian itu sebagiannya adalah settingan. Bahkan kalau boleh dikatakan sebagian besar adalah settingan seperti yang dilakukan oleh para ahli-ahli sulap, dan sebagian kecil memang betulan, tetapi karena pertolongan daripada syaitan. Kenapa kemudian timbul persepsi di masyarakat seperti itu? Karena para praktisi seperti ini, mereka mengait-ngaitkan jimat-jimat yang mereka jajakan atau mereka jual kepada pasien dengan menyangkut-nyangkutkan nama karomah. Dikatakan ini tasbih karomah, dikatakan ini gelang karomah, dikatakan ini batu karomah. Kemudian bisa dipelajari sehingga membuat tertarik. Akhirnya kemudian sebagian masyarakat terperdaya. Ada juga yang tahu bahwa itu dunia perdukunan, tapi sayangnya kemudian mereka mulai membagi-bagi. Oh, kalau prakteknya seperti itu bukan dukun hitam, tapi itu dukun putih. Seolah-olah kalau dukun hitam itu murni bekerja sama dengan iblis dan syaitan, kalau dukun putih itu seolah-olah bekerja sama dengan malaikat. Tidak ada dalam Islam dukun hitam, dukun putih. Semua dukun itu hitam, ya. Maksudnya
bukan dukun-dukun yang kita kenal, dukun urut, dukun bayi, yang nggak masuk lah itu ya. Maksudnya dukun-dukun santet di sini. Lah dari sinilah maka kita akan membahas, karena mereka sudah menyangkut-nyangkutkan dengan istilah karamah, dan karamah itu identik dengan wali. Karamah itu identik dengan keanehan yang dimiliki para wali. Kalau mukjizat identik keanehan yang dimiliki oleh para nabi. Kalau sihir, keanehan yang identik dimiliki oleh tukang-tukang santet sihir. Di sana kita akan mengenal siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan itu. Makanya pada pasal ke-15 di sini mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan siapa wali Allah dan karamahnya, dan siapa wali syaitan dan tipu dayanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan membaca semua buku ini, saya akan meringkas saja, nanti ibu bisa baca sendiri. Siapa sebenarnya wali-wali Allah dan siapa sebenarnya wali-wali syaitan? Mungkinkah kita bisa jadi wali-wali Allah? Ataukah wali-wali Allah itu orang-orang tertentu saja? Atau orang yang punya warna kulit tertentu saja? Atau orang yang berasal dari keturunan tertentu saja? Atau semua orang bisa jadi wali? Apakah setiap wali harus punya karamah ataukah tidak harus? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini yang kita akan bahas dari sisi siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka sama sekali, tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Perhatikan dalam ayat ini, di antara ciri-ciri wali Allah adalah la khaufun, mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Jadi wali-wali Allah itu orang berani, wali-wali Allah itu para pemberani, karena mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Sehingga wali-wali Allah itu tidak perlu senjata, tidak perlu jimat, tidak perlu tangkal-tangkal, tidak perlu kemudian meletakkan sesuatu di badan biar kebal bacok, kebal bakar, kebal pukul, kebal, enggak ada. Mereka tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Kalau masih menyimpan jimat-jimat kekebalan seperti itu bukan wali Allah, artinya masih punya rasa takut namanya. Ya, jadi wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut. Dia takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya tawakal kepada Allah azza wa jalla. Dia hanya beriman dengan takdir. Kalau memang satu dunia menyakiti dia dan sudah dicatat, ya itu sudah takdirnya. Karena walaupun satu dunia menyakiti dia, kalau belum takdirnya tidak akan terjadi. Itulah keyakinan wali Allah. La khaufun, tidak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak akan sedih. Wali-wali Allah itu tidak akan sedih, hidupnya akan tenang.
karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Lah siapa wali-wali Allah di sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan sifat-sifatnya. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan juga mereka orang-orang yang selalu bertakwa. Jadi ciri wali-wali Allah cuma dua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, Bu. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini menjelaskan ayat daripada surah Yunus 62-64 ini. Hadis ini adalah hadis kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah umumkan perang bersama dia. Lihat, hati-hati, jangan pernah menyakiti wali-wali Allah. Kalau ada orang soleh, Bu, orang soleh ini orang taat ibadahnya, tidak mesti ustaz atau ustazah. Dia taat ibadah, taat salat, baik orangnya, jangan disakiti, Bu. Karena menyakiti orang soleh sama dengan menyakiti wali-wali Allah, karena mereka wali-wali Allah. Dan kalau sudah menyakiti wali-wali Allah, berarti Allah sudah iklankan perang bersama dia. Siapa yang menang melawan Allah? Kemudian Nabi SAW memberitakan kepada kita bagaimana caranya jadi wali Allah. Ibu pengen jadi wali kan? Ini cara. Kata Nabi SAW, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan kepadaku dengan sesuatu perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Dalam riwayat, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, melebihi dia mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri yang pertama, Bu. Kalau ingin jadi wali Allah, jaga kewajiban-kewajiban Allah, jadi dia wali. Jaga saja kewajiban Allah. Seperti umpamanya solat 5 waktu, itu kewajiban Allah, jaga solat 5 waktu. Itu syarat jadi wali itu. Puasa Ramadan wajib bagi kita, laksanakan puasa Ramadan, jaga tuh puasa Ramadan. Kemudian zakat, kalau sudah waktunya zakat, keluarkan zakatnya, karena itu kewajiban. Kemudian haji, kalau kita sanggup haji dan sudah mapan dari segi ekonomi, kemudian juga fisik sehat, berangkat. Atau kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya, seperti seorang istri harus mentaati suami, itu wajib setelah ketaatan kepada Allah. Seorang anak, birrul walidain, itu wajib kepada orang tua. Sebutkan kewajiban apa saja. Kalau ingin jadi wali, syaratnya laksanakan kewajiban. Nanti jadi wali itu. Kemudian cara yang kedua, setelah melaksanakan kewajiban, kata Nabi SAW, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah atau senantiasa seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sunnah-sunnahnya. Kalau tadi kewajibannya, sekarang sunnah-sunnahnya, sampai aku mencintainya. Jadi cara jadi wali yang kedua,
perbanyak melaksanakan sunnah. Ibu ya. Jadi kalau ibu ingin jadi wali, maka perbanyak melaksanakan sunnah. Setelah menjaga kewajiban, sekarang beralih kepada yang sunnah. Perbanyak solat-solat sunnah, perbanyak puasa-puasa sunnah, perbanyak sedekah-sedekah sunnah, perbanyak amalan sunnah, contoh Rasul. Jadi syarat jadi wali itu dua dalam hadis ini. Jaga kewajiban-kewajiban Allah, lakukan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi dari sini menunjukkan bahwa jadi wali itu tidak repot, Bu ya. Teorinya itu tidak repot maksudnya, walaupun prakteknya memang agak sulit. Karena menjaga kewajiban Allah kayak sholat saja, kadang kita malas-malas, ya tidak bisa jadi wali lah. Harus dijaga betul gitu ya. Sunnah-sunnahnya juga harus dijaga betul, karena dua perkara ini yang menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena wali-wali Allah itu orang-orang dicintai Allah. Lalu kalau seandainya orang itu sudah melaksanakan kewajiban, sudah berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira apa hasilnya? Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Ini kita sudah jadi wali Allah nih, dengan cara melaksanakan kewajiban dan juga memperbanyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis berikutnya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Nabi SAW, maka Allah akan mengatakan, jikalau aku sudah sayang dengan hamba-hambaku, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, aku akan jadi tangannya yang ia bergerak dengan tangannya, aku akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Subhanallah. Wali-wali Allah dijanjikan akan diberikan bimbingan. Jadi Allah yang akan membimbing orang ini. Jadi kalau sudah melaksanakan kewajiban, sudah melaksanakan sunnah-sunnah, maka buahnya Allah akan membimbing orang ini. Allah akan membimbing pendengarannya sehingga dia tidak akan mendengar yang haram. Allah akan membimbing penglihatannya sehingga dia tidak akan melihat kecuali yang halal. Allah akan membimbing tangannya sehingga tidak mungkin dilakukan kecuali untuk kebaikan. Begitu juga kakinya ketika melangkah, maka Allah akan jaga dia tidak mungkin melangkah ke tempat maksiat. Jadi wali-wali Allah itu betul-betul dijaga, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai balasannya, kata Nabi selanjutnya, wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Kalau wali-wali itu meminta kepadaku, ku kasih dia semua permintaannya. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, ku kasih perlindungan, tidak ada yang bisa menyakiti dia. Ini yang disebut wali Allah, Bu. Jadi di sini ada 3 poin dalam hadis ini. Pertama, syarat jadi wali: 1, melaksanakan kewajiban; 2, senantiasa menjaga sunnah. Poin yang kedua, kalau sudah jadi wali Allah, maka Allah akan menjaganya, Allah akan membimbingnya, Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan juga kakinya. Kemudian poin yang ketiga, maka setiap permintaan wali ini kepada Allah pasti diijabah. Setiap meminta perlindungan dan penjagaan pasti Allah lindungi dan Allah jaga. Inilah wali-wali Allah namanya. Makanya Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah adalah wali-wali yang tidak punya rasa takut dan mereka tidak bersedih. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jelas, Bu ya? Jadi itulah wali Allah. Sederhana jadi wali Allah itu. Dari sini menunjukkan jadi wali Allah itu tidak dari ras tertentu.
Ya, bukan keturunan tertentu, bukan kulit tertentu. Siapapun bisa jadi wali Allah. Bahkan di zaman Nabi SAW, Bilal bin Rabah kulitnya hitam, tidak punya kehormatan. Nasabnya juga bukan nasab orang hebat. Bilal itu seorang budak, tapi dia wali Allah. Ya. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, dia orang Rom, orang Romawi, jadi wali Allah. Suhaib Ar-Rumi. Salman Al-Farisi orang Persia, Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, jadi wali Allah. Dan mereka bukan keluarga Nabi. Ya. Jadi wali-wali Allah tidak mesti harus keturunan Nabi. Siapapun jadi dan bisa menjadi wali Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran dan dipindah ke dalam cahaya keimanan. Jadi wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Allah akan keluarkan wali-wali Allah ini dari kegelapan menuju cahaya. Jadi mereka betul-betul orang yang terbimbing di atas ibadah. Sekarang kita lihat fakta dan bukti di lapangan. Orang-orang yang disangka wali-wali Allah itu. Lihat orang-orang yang sekarang ya, yang lihat lagi pamer kesaktian, kemudian sapi pendem ya, ada tuh ya kan atraksi pendam bumi itu apa tuh, kubur di bumi 5 jam katanya nggak mati ya. Kemudian semedi, kemudian kadang-kadang sholatnya aneh ya. Kemudian semedi di gunung-gunung, kemudian zikir zikir apa gitu ya. Kemudian dikatakan ini syarat jadi wali. Tidak ada syarat jadi wali seperti ini. Lihat hadis Nabi SAW yang saya baca di sini. Syarat jadi wali itu mudah, yang penting jaga kewajiban, kemudian rajin melaksanakan sunnah, jauhi yang haram, tinggalkan yang makruh, ya kan? Kalau bisa dia tidak sibuk dengan perkara mubah, jadi dia wali Allah. Jadi sebenarnya wali Allah itu mudah. Jadi tidak harus kemudian menjadi wali Allah itu harus tapa gitu ya, harus semedi, harus dipendam, harus ke gua, harus mengasingkan diri dan begitu seterusnya. Karena Islam itu agama mudah, bukan agama sulit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan, wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun. Kembali dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, dan mereka bukan wali-walinya, akan tetapi inna awliya'uhu, sesungguhnya wali-wali Allah adalah al-muttaqun, hanya saja mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wali-wali Allah itu kata para ulama dikenal ilmunya, dikenal ilmunya. Maksud ilmunya di sini ya ilmu agama, dikenal ilmu fikihnya, dikenal ilmu akidahnya, dikenal ilmu hadisnya. Ya, jadi kalau dia ditanya soal agama, punya pengetahuan soal itu, karena itu yang mereka pelajari. Ini wali-wali Allah kadang-kadang buat padepokan gitu ya. Yang diajarkan bukan fikih, bukan akidah, bukan hadis. Coba yang diajarkan apa Bu? Yang diajarkan itu kebal bacok, kebal bakar, kebal nginjak di atas beling, makan api dan begitu seterusnya. Kemudian juga ma'rifat, pengetahuan dia terhadap Allah itu luar biasa. Pengenalan dia kepada Allah, pengenalan dia kepada Rasul, pengenalan dia kepada agama gitu ya.
dan orangnya solah. Solah itu artinya orangnya soleh, taat kepada Allah Azza wa Jalla, datang ke masjid gitu ya, suka puasa, puasa yang sunnah, yang jelas-jelas sunnah, bukan puasa mutih ya. Kemudian juga rajin zikir, suka silaturahim, birrul walidain, jelas gitu ya solahnya itu. Kemudian juga bertakwa, takut, tidak maksiat ya, tidak syirik, tidak bid'ah, tidak melaksanakan dosa-dosa besar, dan begitu seterusnya. Dan mereka adalah para ulama yang betul-betul mengamalkan dengan ilmunya. Mereka para fuqaha, memang ahli-ahli fikih. Mereka para muhaddithin, memang ahli-ahli hadis gitu ya. Dan mereka adalah para pengikut Nabi SAW. Itulah wali-wali Allah. Ini kadang-kadang orang-orang yang sok-sok tampil, punya kesaktian, baca ayatnya salah, artinya pula salah. Kita ada ya, baca qul a'udzu birabbin nas, artinya pula surah Az-Zariyat. Nah ini gimana coba? Sementara dia jual tasbih karomat, dia jual gelang karomah. Karomah itu identik dengan keanehan para wali. Ini aneh benda-bendanya. Ada keris apa itu? Keris geni itu apa? Rupanya beli online. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala kemudian memberikan beberapa contoh karomah. Beberapa contoh karomah. Di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqah. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam dalam mihrabnya, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam pun menjawab, "Makanan ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini karamah namanya. Maryam itu tidak pernah keluar dari mihrab. Maryam itu ibadah saja, ruku, sujud, berzikir kepada Allah, tidak pernah keluar dari mihrab kecuali karena hal-hal yang darurat seperti buang hajat dan yang semacamnya. Dan Maryam itu wali-wali Allah dari kalangan perempuan, karena dia bukan nabi. Allah berikan karamah. Bentuk karamahnya apa? Setiap dia ingin makan sudah ada makanannya. Yang lebih mengherankan, makanan di musim panas ada pula di musim dingin, makanan di musim dingin ada pula di musim panas. Zakaria ini nabi, heran gitu ya. Padahal dia nabi, nabi itu kan dibekali mujizat kan Bu ya. Dia heran pula sama karamahnya Maryam dan bertanya, "Ini dari mana kau dapat makanan?" Maryam senang saja, "Ini dari Allah." Selesai ya. Ini karamah di zaman dulu seorang wanita. Ada enggak di zaman Nabi, Ustaz? Ada. Saya ingin kisahkan dulu di zaman Nabi. Ada seorang sahabiyah, seorang wanita namanya Rubayyi bintu Nadhar. Rubayyi bintu Nadhar. Rubayyi bintu Nadhar ini adik daripada Anas ibn Nadhar. Dan Anas ibn Nadhar ini adalah sahabat yang gugur di perang Uhud. Dia yang mengatakan, "Wallahi ini wajadtu raihatal jannah min kibalil Uhud." Demi Allah, aku merasakan bau sorga semerbak harumnya ke hidungku di balik bukit Uhud, katanya Anas bin Nadhar ini. Kemudian memberikan semangat kepada para sahabat. Jadi suatu ketika Rubayyi ini dia memecahkan gigi orang, sesama wanita kelahi ibunya. Tiba-tiba kemudian dia memukul bibirnya wanita orang lain, tiba-tiba retaklah giginya. Marah keluarganya. Akhirnya kemudian dari pihak Rubaiyah ini meminta maaf, tapi tidak dimaafkan. Kemudian bayar diat.
berapalah rompang gigi, berapa ekor unta kami siap bayar, tapi juga tidak dimaafkan. Akhirnya kemudian keluarga korban ini mendatangi Rasul dan minta qisas, minta dipecahkan lagi giginya. Ketika Anas bin Nadhr mendengar adiknya akan diqisas, giginya akan dipecahkan sebagaimana dia sudah memecahkan gigi orang, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dari keluarga sudah minta maaf, mereka tak mau maafkan. Kami siap bayar diat, mereka tak mau menerima diat. Tiba-tiba mereka minta qisas. Kata Anas bin Nadhr, saya tidak izinkan qisas, saya tidak akan mungkin melihat gigi adik saya pecah. Kata Nabi SAW, ya Anas, ini qisas, ini aturan dari Al-Quran, aturan dari Allah. Tapi Anas bin Nadhr kemudian bersumpah, wallahi la tuksar, demi Allah jangan dipecahkan. Kata Nabi SAW, ini qisas ya Anas. Kata Anas, wallahi la tuksar, jangan dipecahkan giginya. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian dengar berita, keluarganya wanita yang dipecahkan giginya ini sudah minta maaf dan tidak akan melakukan qisas. Lihat bagaimana Anas bin Nadhr di hadapan Rasul bersumpah agar jangan dipecahkan gigi adiknya, dan Allah kabulkan. Ini namanya wali Allah nih. Ini namanya wali Allah Anas bin Nadhr ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, di antara umatku ada orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, la abarra, Allah kabulkan permintaannya. Salah satunya Anas bin Nadhr. Nah, ini namanya karomah. Nah, karomah itu yang seperti ini. Atau contoh umpamanya di sini pada halaman ke berapa ini? Ke 99-nya ya kan? Tentang kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ibn Khattab itu adalah sahabat yang dikenal banyak karomahnya. Umar itu adalah sahabat yang banyak dikenal dengan karomahnya. Salah satu karomahnya adalah dia punya pemikiran dan pendapat selalu dikuatkan wahyu. Jadi kalau dia berpendapat itu turun wahyu. Terkadang pendapatnya menyelisih Nabi, turun wahyu menguatkan pendapatnya. Itu wali namanya. Bahkan suatu ketika, jadi Umar bin Khattab ini pernah berkhutbah di atas mimbar. Jadi beliau tiba-tiba berkata dalam mimbar itu kepada pemimpin perang, karena ketika itu Umar mengutus pasukan untuk melumpuhkan Persia, dan waktu itu kaum muslimin sedang berkumpul di Persia. Lah tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di Madinah tuh, di atas mimbar Rasul mengatakan, hei batalion muslim, ke bukit, ke bukit. Maksudnya supaya jangan diserang. Akhirnya tiba-tiba suara Umar ini kedengaran kepada panglima perang yang ada di Persia. Tuh bayangkan, Umar ngomong di Madinah di atas mimbar, suaranya kedengaran ke telinga pemimpin yang sedang memimpin perang yang ada di Persia. Kan jauh tuh Bu ya. Langsung pemimpinnya itu membawa pasukan diarahkan ke bukit, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan perangnya. Lihat, Umar bisa ngomong di Madinah kedengaran sampai ke Persia. Ah, ini karomah Bu. Kalau sekarang ibu nelpon dari sini ke Persia, kedengaran sama orang Persia, karomah bukan Bu? Bukan karomah, itu alat elektronik namanya. Nanti kalau setiap orang nelpon, kan sekarang kan enak Bu ya, ngomong di sini kedengaran ke Amerika pakai handphone. Kalau dulu kan nggak pakai handphone, Umar bin Khattab ngomong begitu. Berarti kan keanehan. Kalau sekarang kan nggak aneh orang komunikasi dengan telepon kan, dengan HP gitu ya. Jadi itulah salah satu bentuk karomah. Atau umpamanya contohnya di zaman Rasul ada namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dia datang kepada Nabi SAW, Rasul, aku sudah mendakwai orang-orang Daus, tapi mereka tidak mau beriman. Tolonglah berikan tanda kepadaku, tampakkan kuasa Allah kepadaku.
Kata Nabi, ya sudah, berangkat aja kau ke Daus, nanti di tengah jalan akan sampai tanda-tanda Allah kuasanya kepadamu. Berangkatlah Tufail ibn Amr ad-Dausi ini. Di tengah jalan, Bu, namanya dari Madinah ke Yaman itu kan jauh ya, suku Daus itu. Tiba-tiba di tengah kegelapan malam, dahinya bercahaya, Bu. Jadi membuat terang di sekitarnya. Tiba-tiba ada cahaya di dahinya. Itu bukan trik, Bu, ya. Itu karomah, ya. Zaman dulu pakai trik mau beli di mana? Belum ada jual online zaman dulu tuh barang-barangnya. Jadi tiba-tiba bercahaya di sekitarnya. Akhirnya dia takut memfitnah kaumnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau letakkanlah ini cahaya ini di dahi, akan terfitnah kaumku. Allah pindahkan ke tangannya. Dia pun takut kalau seandainya kaumnya terfitnah dengan cahaya yang di tangannya. Allah pindahkan ke mulutnya, Bu. Kalau dia ngomong itu berkilau-kilau tuh mulutnya. Itu karomah tuh. Itu bukan trik. Kalau sekarang trik, ya kan, keris dipencet ada listriknya, rupanya ada banyak. Sempatlah pas ini ya, Bu ya, pas buat ngobati orang habis pula baterainya itu. Mana tuh nggak keluar-keluar itu. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa inilah yang disebut dengan karomah. Karena begini, Bu ya, sudah saya sering katakan, yang namanya keanehan di dunia ini, yang namanya keanehan di dunia, pertama ada yang sifatnya mukjizat. Yang kedua ada yang disebut dengan irhasat. Yang ketiga ada yang disebut dengan karamah. Yang keempat ada yang disebut dengan maunah. Yang kelima ada yang disebut dengan ihanah. Yang keenam ada yang disebut dengan al-istidraj. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ada yang disebut dengan sihir. 7 perkara keanehan. Adapun mukjizat ma'ruf, ya, enggak usah diterangkan. Mukjizat itu keanehan yang Allah berikan kepada para nabi. Seperti Nabi Musa membelah lautan, tongkatnya jadi ular, tongkatnya dipecahkan, dipukulkan di batu keluar 12 mata air. Kemudian Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke api tidak terbakar. Kemudian Nabi SAW paling banyak mukjizatnya bisa kemudian membelah bulan dengan izin Allah. Kemudian juga Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta dari batu dan begitu seterusnya. Ini mukjizat namanya. Ini tidak bisa dilakukan siapapun. Tukang sihir pun tidak bisa melakukannya. Mukjizat itu khusus para nabi. Tukang sihir tidak bisa membelah lautan seperti Musa. Tukang sihir tidak bisa mengeluarkan unta dari batu. Apalagi suruh belah bulan, nggak akan bisa tukang sihir itu. Karena ini mukjizat kuasa Allah. Kemudian yang kedua irhasat namanya. Keanehan-keanehan sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Saat kelahiran, itu kan ada cahaya yang menyinari Persia dan Romawi. Kemudian ibunya melahirkan dengan sangat mudah. Kemudian terjadi perang gajah dan begitu seterusnya. Ini irhasat, keanehan-keanehan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kemudian karamah. Inilah karamah Allah berikan kepada para wali. Allah berikan kepada para wali. Contohnya tadi, ya, seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau kisah Anas bin Nadhr tadi, atau kisah Tufail ibn Amr ad-Dausi, atau kisah Bara ibn Malik. Itu juga terjadi ketika perang Tustar, kan terdapat keanehan sehingga akhirnya Allah menangkan dalam peperangan Tustar itu karena berkat doanya Bara ibn Malik. Karena ciri-ciri wali Allah itu mustajab doa. Kalau berdoa itu mudah dikabulkan. Nah, ciri-ciri wali Allah itu. Kemudian ada namanya maunah. Maunah ini diberikan oleh Allah kepada orang saleh. Umpamanya waktu-waktu kepepet Allah tolong, seperti umpamanya tiba-tiba dia di hutan ada harimau ngejar dia,
kemudian ada pohon pete, naik dia di situ, selamatlah dia dari cengkraman harimau. Itu maunah, pertolongan namanya. Kemudian ada ihanah. Ihanah ini justru keanehan untuk menghina. Allah sengaja berikan keanehan tetapi untuk menghina. Seperti yang terjadi kepada siapa? Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Ada orang buta sebelah, Bu, datang ke Musailamah Al-Kadzab, ingin disembuhkan butanya. Tiba-tiba diludahi oleh Musailamah Al-Kadzab, jadi buta dua-duanya, Bu. Nah, itu ihanah tuh namanya ya. Dia ingin disembuhkan buta sebelahnya, diludahi malah dua-duanya jadi buta. Ihanah, Allah berikan keanehan tapi untuk menghina si Musailamah Al-Kadzab, kan dia bukan nabi masalahnya, dia nabi palsu ya. Atau umpamanya istidraj. Ini istidraj, ini orang ini usaha terus, nggak pernah dia gulung tikar, Bu. Usaha ini sukses, usaha itu sukses, kekayaannya makin bertambah, padahal tidak sholat, tidak puasa ya. Padahal mereka orang kafir, tapi kok diberikan kenikmatan luar biasa melebihi orang yang beriman. Itu istidraj namanya. Sengaja Allah biarkan seperti itu, nanti pada waktunya Allah akan kirim azab. Kemudian yang terakhir, inilah yang kemudian terkadang ada orang yang tidak bisa membedakan mana sihir, mana karomah. Mana sihir, mana karomah. Terakhir ini sihir. Hari ini orang-orang tidak bisa membedakan mana sihir, mana karomah. Padahal sudah semuanya. Sihir dengan karomah itu sudah jelas. Sihir itu dilakukan oleh dunia-dunia perdukunan, dunia-dunia santet, dunia-dunia tenun, dunia-dunia bomu. Itulah sihir. Adapun karomah itu hanya bisa dilakukan atau diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, kebalikan daripada tukang sihir. Karena tukang sihir itu musuhnya orang-orang soleh, tidak ketemu, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Tapi karena sekarang ini sihir sudah dikawinkan dengan karomah, dukun sudah berlaga ustadz, itu yang kemudian jadi samar perkaranya. Betul kata Syekh Shalih Fauzan, sebuah kebatilan kalau ditampakkan 100%, tidak ada orang yang ikut kebatilan. Tapi kalau seandainya kebatilan itu dibungkus dengan kebenaran 50%, 50%-nya kebenaran, 50%-nya kebatilan, kemudian diaduk-aduk jadi satu, tercampurlah hak dengan batil. Manusia baru mau mengikutinya karena menyangka itu hak padahal batil. Ya, seperti dukun berkedok, ustad, tidak mungkin itu dukun. Kenapa? Prakteknya ada salawatnya ustad, prakteknya baca Quran, bahkan suruh baca qul huwallah, jelas tuh ya. Tak menakutkan orangnya pakai jubah kok. Kalau dia ngomong nasihat-nasihatnya itu bagus ustaz. Ini kan repot nih, sehingga kemudian tidak bisa dibedakan mana ustaz, mana dukun, apalagi dukun gadungan, Bu ya. Dukun gadungan itu ya dukun palsu, dukun settingan tadinya, sehingga kemudian makin meresahkan masyarakat lagi. Apalagi sekarang di dunia medsos ini luar biasa ya, Masya Allah. Dunia medsos ini fitnah lebih banyak lagi dibandingkan dulu sebelum ada handphone. Dulu sebelum ada handphone, Bu, dukun itu kalau ingin terkenal harus ngiklankan di koran kan, Bu ya. Dan koran kan tidak bisa menyebar kecuali di daerahnya, karena masing-masing daerah itu ada koran beda-beda isinya. Tapi kalau sekarang ini sudah ada handphone, tinggal live saja ya, itu sudah ditonton itu ribuan bahkan jutaan orang. Makanya kemudian sekarang banyak macam-macam orang itu. Yang kita herankan sebenarnya mereka itu sedang mempertontonkan kedustaan, tapi dengan pedenya seolah-olah sedang mempertontonkan dunia perdukunan kan. Kemudian dibungkus dengan agama, tercorenglah agama. Seperti apa contohnya? Ya sekarang lagi viral lah umpamanya, dukun pakai pengacara, kemudian lapor polisi ya.
Harusnya kalau memang dia dukun sakti ya, ini logika masyarakat awam saja ya Bu ya, tinggal buat santet saja lah kan itu ya. Orang yang nyakiti dia, buatlah gerakan senyap, santet sajalah kan itu. Rupanya tidak bisa nyantet dia, berarti kan dipertanyakan keahlian dalam kedukunannya. Masih mendingan lah, berarti dia tidak sakti. Sebab kalau sakti lebih bahaya lagi, karena tidaklah kesaktian yang mereka miliki kecuali karena istikhdamus syaitan. Mereka nggak mungkin kecuali bekerja sama dengan setan itu. Ada lagi dukun sakit, masuk rumah sakit lagi. Kalau dia dukun, obatilah sendiri, baca mantra dia, atau datang kepada sesama dukunnya. Ini tidak, padahal dunia perdukunan dengan dunia medis itu, kesan di masyarakat itu lebih sakti dunia medis Bu ya. Dokter kalau mengeluarkan penyakit dalam badan Bu, itu mesti operasi dulu, dibelah dulu, disuntik dulu gitu ya Bu ya. Kadang-kadang nanti sakit, banyak prosesnya itu di rumah sakit itu. Tapi lihat tayangan-tayangan perdukunan tuh, sebentar saja dipegang perutnya, keluar tuh silet, paku, macam-macam, sembuh tuh katanya kan itu, walaupun wallahu alam tuh. Tapi yang jelas bahwa, lah kenapa kalau dia punya kesaktian bisa mengobati orang, dia pula diobati ke dokter? Ini kan aneh gitu. Sebab di masyarakat itu yang tertipu dengan dunia perdukunan itu karena iming-iming dukun. Satu, dia bisa mencarikan jodoh. Dua, bisa menglariskan dagangan dia. Tiga, bisa meramal nasib dia. Empat, dia bisa menyembuhkan penyakit dia. Itu kan yang di masyarakat Bu, memang seperti itu ya. Kalau memang dia bisa seperti itu, tidak pula lah mestinya dukun-dukun itu kaya-kaya, lebih kaya dibandingkan orang kan gitu, karena dia bisa membuka rizkinya dia sendiri. Masa membuka rizki orang tak bisa, dia membuka rizki dia tak bisa? Logikanya sebenarnya cukuplah dia untuk dirinya sendiri untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa kemudian mereka menjual jimat, menjual ini, menjual itu? Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada seorang dukun bunuh diri gara-gara sepi job dan pasien. Kemudian marah gara-gara sepi job dan pasien, akhirnya lapor polisi. Lah kamu dukun yang katanya bisa membuka rezeki orang. Kalau kamu dukun nggak perlu kemudian merasa tersinggung dengan itu. Buatlah jimat undur diri sendiri. Bagaimana caranya pasien datang, kan begitu Bu ya logikanya Bu ya. Makanya saya katakan ini dunia ini terbalik-balik. Dari sini betullah kata Nabi SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang dunia perdukunan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ketika menceritakan tentang beberapa orang yang datang kepada Rasul, dukun-dukun itu kalau bercerita meramal sesuatu terkadang ada benarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ulaika laisu bisyai, kata Rasulullah. Mereka itu tidak punya apa-apa, kata Nabi. Mereka itu loh tidak punya apa-apa, tidak bisa menyingkap yang gaib, kata Rasul. Adapun kalau seandainya mereka meramalkan sesuatu kemudian benar, maka itu hanya satu kalimat yang diambil oleh jin dari percakapan malaikat yang ada di langit. Itu pun setelah dicampur adukan dengan 100 kedustaan, kata Rasulullah. Ini Rasul yang ngomong. Jadi kalau 100 kalimat itu satu yang benar, 99 dusta, gitu loh maksudnya. Berarti dukun itu sendiri tahu dia sedang berdusta. Kalau umpamanya dia tidak terima gara-gara sepi job, itu kan ya, berarti dia sendiri sebenarnya tahu dia sedang berdusta. Kalau dia mengatakan seperti itu, buktinya dia bisa membuatkan jimat penglaris, buktinya dia bisa membuat jimat untuk perjodohan, untuk supaya para pejabat itu tetap bertahan di jabatannya atau naik pangkat. Lah kenapa dia bisa memberikan solusi kepada orang, solusinya sendiri tidak bisa diselesaikan? Ya. Makanya kalau bukan para pendusta siapa lagi? Kalau mereka bukan para pendusta, loh siapa lagi? Apa yang kita harus katakan kepada mereka?
maka kita katakan persis seperti yang dikatakan Nabi SAW, mereka adalah para pendusta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui, ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali syaitan. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, tapi wali syaitan adalah orang yang kufur dan suka maksiat. Kebalikan daripada wali Allah. Kalau wali Allah itu beriman dengan yang gaib, dia tidak meramal yang gaib, beriman malah dengan yang gaib. Beriman dengan sorga, dengan neraka, dengan ya rukun-rukun iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada takdir, kepada hari akhir, dan begitu seterusnya. Dia beriman dengan yang gaib. Tapi kalau wali-wali syaitan terbalik, meramal sok-sok tahu yang gaib, bisa menyingkap yang gaib gitu ya, menerawang yang gaib. Oh, hebat kali. Padahal dia sedang ditipu oleh syaitan. Kemudian orang yang wali-wali Allah itu orang yang bertakwa, orang yang bertakwa yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau wali-wali syaitan terbalik, mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah ku habarkan kepada kalian, syaitan itu kalau turun ke bumi nemui siapa? Maka Allah katakan, tanazzalu ala kulli affakin azim. Setan itu turun kepada setiap para pendusta. Kata Abdullah bin Abbas, kalimat afak di sini tafsirnya adalah para dukun. Jadi setan-setan itu turun kepada para dukun karena mereka para pendusta. Azim, yang suka berbuat dosa karena suka menyakiti orang, berbohong kepada orang. Apalagi tukang sihir itu bisa bunuh orang, buat orang sakit. Kemudian yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka melemparkan kepada dukun-dukun itu kalimat-kalimat yang ia curi dari kalimat-kalimat malaikat. Wa aktsaruhum kadzibun, dan para dukun itu kebanyakan mereka para pendusta. Ini nas Quran yang mereka mengatakan para pendusta, bukan kita. Kita hanya meneruskan lisan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan aktsaruhum kadzibun, kebanyakan mereka pendusta. Kita katakan kebanyakan mereka pendusta. Kita tidak mengarang, ini nas Quran yang mengatakan seperti itu. Karena tidak mungkin wali-wali Allah itu berdusta. Wali-wali Allah itu orang beriman, orang bertakwa. Mereka tidak akan kufur, mereka tidak akan melakukan perbuatan dosa. Mereka orang beriman, mereka orang bertakwa. Kemudian yang kedua, wali-wali Allah itu al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Mereka sangat mencintai Allah. Mereka sangat mencintai Allah, artinya betul-betul kecintaan mereka karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemarahan mereka juga karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah itu sangat cinta dengan ibadah, sangat cinta dengan ibadah. Mereka tidak riya, mereka tidak sum'ah, mereka tidak takabur, mereka suka ke masjid, mereka suka silaturahim, mereka suka birrul walidain, suka baca Quran, suka zikir, macam-macam ibadah mereka lakukan. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara tertentu yang kita lihat sekarang kan, para dukun itu nggak ada tuh. Saya ragukan, jangan-jangan nggak pernah ke masjid sholat jamaah tuh kan, sholatnya di padepokannya saja, nggak pernah ke masjid. Coba disuruh baca kitab, sekali-kali lah dukun-dukun yang berbaju ustad itu coba sodorkan kitab kuning itu, kitab gundul itu, bisa nggak dia baca? Jangan-jangan tak bisa baca kitab dia. Jangan baca kitab lah ketinggian, bu ya. Baca Quran, jangan tajwidnya nggak ada masalah. Ya, suruh artikan, jangan pakai terjemahan gitu. Nanti salah pula. Qul a'udzu birabbin nas jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pula. Tertukar-tukar ayat dengan artinya. Jadi bagaimana kemudian dikatakan wali Allah? Inilah cari wali Allah itu betul-betul mereka yang mencintai Allah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga muwalatut ta'ah.
Betul-betul wali-wali Allah itu muwalatut ta'ah, betul-betul hidupnya dikorbankan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti terkenal jadi wali-wali Allah itu, tidak mesti terkenal ya. Terkadang mereka itu tidak dikenal sama sekali, dia hanya dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Jadi wali-wali Allah tidak mesti harus ishtihar gitu ya, terkenal di mana-mana, tidak. Senyap-senyap pun bisa jadi wali Allah, asal tadi yang sudah saya jelaskan, dia senantiasa mengerjakan yang wajib, kemudian berusaha untuk mendawamkan yang sunnah, dia melakukan keharaman dan menjauhi kemakruhan, dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang mubah, dan dia gunakan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian ada pembahasan sedikit, nanti ibu baca sendiri sajalah, karena beberapa dalil ada kemiripan satu dengan yang lainnya secara ringkas seperti itu. Bahkan di dalam kitab ini bagus sekali, dalam kitab Minhajul Muslim ini disebutkan beberapa kisah beberapa kisah tentang keajaiban-keajaiban, karomah-karomah gitu ya, yang betul-betul karomah dari salafun al-ummah, dari para ulama salaf terdahulu ya. Dari mulai sahabat sampai para tabi'in gitu ya, bahkan ulama umat-umat terdahulu seperti Maryam juga disebutkan di sini ya. Jadi kitab ini ibu bisa baca sendiri, karena kalau kita selesaikan sampai selesai terlampau lama gitu ya. Tapi di sini saya ingin membacakan beberapa hadis yang dicantumkan oleh pengarang. Di antaranya adalah hadis pada halaman ke-102. Informasi Nabi SAW tentang wali Allah dan wali syaitan, sebagaimana tersebut di dalam sabdanya di saat beliau melihat satu bintang terbang. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Ma kuntum taquluna limithli hadhihi fil jahiliyah?" Qalu, "Kunna naqulu yamutu 'azimun aw yuladu 'azimun." Faqala, "Innahu la yurma bihi li mauti ahadin wala li hayati. Walakinna rabbana tabaraka wa ta'ala idza qada amran sabbaha hamalatul arshi thumma sabbaha ahlus samai alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi sama thumma yas'alu ahlus sama hamalatal arshi madza qala rabbuna fayukhbiruhum thumma yastakhbiru ahlu kulli sama hatta yablughul khabaru ahlas sama'id dunya wa takhtifu syaitanus sam'a fayurmauna fayakdhifunahu ila awliyaihim fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun walakinnahum yazidun." Hadis ini Bu adalah ingin menjelaskan kepada kita siapa wali-wali syaitan. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang siapa wali-wali setan. Perhatikan terjemahannya di sini. Ketika ada bintang gitu ya, meteor yang terbang, maka Nabi SAW mengatakan, apa yang biasa kalian katakan terhadap hal semacam itu di dalam tradisi jahiliyah. Maksudnya kalau ada meteor yang jatuh itu, menurut pandangan kalian gimana itu di zaman jahiliyah? Maka para sahabat menjawab, kami dulu meyakini itu pertanda ada seorang pembesar yang mati, atau pertanda akan dilahirkannya seorang bayi yang akan menjadi pembesar. Itu namanya tahayul Bu ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguhnya bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Akan tetapi yang terjadi adalah Tuhan kita Allah apabila telah memutuskan suatu perkara, maka para pemikul arsy bertasbih, kemudian para
penghuni langit di bawahnya pun turut bertasbih, dan demikian pula penghuni langit di bawahnya lagi, hingga tasbih mensucikan Allah itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah. Kemudian para penghuni langit bertanya kepada para malaikat petugas yang memikul arsy itu, apa yang difirmankan Rabb kita? Maka mereka pun memberitakannya. Kemudian pula penghuni langit berikutnya, hingga berita itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah. Lalu pada saat itu setan-setan mencuri pendengaran, oleh karenanya mereka dilempari dengan bintang-bintang. Kemudian setan-setan itu membisikkan berita kepada para walinya. Nah, ini syahidnya di sini Bu ya. Setan itu kemudian membawa berita kepada para walinya. Inilah wali-wali setan namanya. Berita yang setan sampaikan kepada manusia itu benar, akan tetapi mereka menambahinya. Dalam riwayat sudah ditambahkan dengan mi'ata kadzbah, 100 kedustaan. Inilah kita bisa tahu bahwa siapa wali-wali setan. Wali-wali setan itu para dukun. Ingat ya, dalam hadis ini wali-wali setan itu para peramal, wali-wali setan itu tukang-tukang santet, tukang-tukang tenun. Itulah wali-wali setan ya. Jadi wali-wali setan itu adalah para dukun, para tukang-tukang sihir. Ini nas hadisnya jelas. Mereka bukan ustadz, mereka bukan kiai, mereka bukan guru ngaji, mereka bukan syekh. Teramat suci nama-nama ini dilengketkan kepada mereka. Kita katakan mereka dukun bukan gus, kita katakan mereka dukun bukan ustadz, kita katakan mereka itu dukun bukan kiai. Karena gus, ustadz, kiai itu biasanya disematkan kepada orang-orang yang betul-betul mengajarkan agama kan Bu. Ini mengajarkan kesyirikan, meramal tanpa jelas gitu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa siapa wali-wali setan. Wali-wali setan adalah para dukun. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat tentang kalimat togut dalam Al-Quran, salah satu makna togut adalah dukun, dan togut itu adalah sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Togut itu ada yang mengartikan setan, ada yang mengatakan dukun, dua-duanya sama. Karena dukun dan setan itu bekerja sama tuh. Mereka lah wali-wali setan. Makanya ketika Yunus ibn Abil A'la As-Sadafi, salah satu muridnya Imam Syafi'i, itu berdialog dengan gurunya Imam Syafi'i Bu. Dialognya begini, wah Imam Syafi'i, aku mendengar perkataan Al-Laits. Al-Laits itu ulama Mesir, itu sejaman dengan Imam Syafi'i. Kata Laits mengatakan, barang siapa yang bisa berjalan di air, maka idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma', apabila engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di air, maka timbang amalan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, perkataan Laits itu masih kurang katanya. Kemudian Imam Syafi'i menambah, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' au yatiru fil hawa, katanya, kalau engkau melihat orang yang bisa berjalan di air ataupun bisa terbang, maka timbang amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan timbang amalannya dengan Quran dan Sunnah? Kenapa pula Imam Laits juga mengatakan timbang amalannya dengan Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan siapa wali Allah, siapa wali setan. Quran kan sudah saya jelaskan tadi, ini Qurannya, ini loh wali Allah, ini ayatnya, ini wali Allah, ini hadisnya, ini wali setan, ini ayatnya, ini wali setan, ini hadisnya. Nah, gitu ya. Kenapa ditimbang dengan Quran dan Sunnah? Karena definisi mana wali Allah, mana wali setan sudah dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Makanya kemudian kedua ulama ini mengatakan timbang tu amalannya. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah dia wali Allah, kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah dia wali setan. Nah, gampang nilainya tuh. Nah, kita lihat orang yang bisa berjalan di air, bisa terbang, kebal bacok, kebal bakar, jalan di bling dan lain sebagainya. Kita tidak bicara orang settingan. Kalau orang settingan ada pendusta tuh. Anggaplah dukun-dukun beneran gitu, yang sakti-sakti mandraguna itu. Lihat kehidupannya, timbang dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya,
bagaimana baca Qur'annya, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana silaturahimnya, bagaimana zikirnya, perlu timbang terus ibadah dia. Kalau memang dia orang soleh, masya Allah orang soleh, dia alim betul-betul, dia ulama, diberikan keanehan, wah itu wali-wali Allah tuh. Tapi kalau kehidupannya jauh daripada Quran dan Sunnah, kadang-kadang nggak pakai baju ke sana kemari, kadang-kadang kemudian telat sholat. Ya kalau telat sekali-kali ya wajarlah manusia. Ini tidak pernah sholat, kadang-kadang ngakunya sholat di Mekah. Jauh kali sholatnya ke Mekah, masjidnya dekat, sholat ke Mekah pula. Dan macam-macam. Berarti itu wali setan itu namanya. Ya. Inilah definisi antara wali Allah dan wali setan serta karomah dan kesesatan. Taib, lebihnya baca sendiri. Sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan. Ya. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Tidak ada zikir-zikir khusus untuk mendatangkan karomah. Tidak ada puasa-puasa khusus, solat-solat khusus, amalan-amalan khusus untuk mendatangkan karomah, tidak. Karomah itu sama dengan mukjizat. Sebagaimana mukjizat juga tidak bisa dipelajari oleh para nabi, dan Allah berikan mukjizat itu. Ya, tiba-tiba saja Allah berikan, seperti Musa ketika dihadang di belakangnya tentara Firaun, Allah mengatakan pukul saja itu lautan, dipukul. Ya. Maka terbelah lautan itu. Dan mukjizat itu untuk menguatkan dia seorang nabi. Karena bukan itu tujuannya. Tujuan para nabi itu mendakwakan tauhid, bukan menampakkan kesaktian. Kesaktian itu hanya untuk memperkuat dia seorang nabi saja. Karomah juga sama. Ya. Dan bukan berarti orang soleh yang tidak punya karomah tidak jadi wali. Kebanyakan wali itu tidak punya karomah. Kalaupun ada karomah, yaitu keanehan. Keanehan hanya untuk supaya betul-betul mungkin bisa menjadikan bukti bahwa karomah itu ada. Pamannya memang dia orang soleh, orang baik, orang taat, betul-betul taat, seorang ulama, ahli fikih, ahli hadis gitu ya. Betul-betul ahli, dia pakar di situ dalam ilmu agama. Kalau diberikan karomah ya hanya untuk memperkuat saja. Memang dia wali Allah, ada wali-wali Allah itu. Adapun kemudian karomah itu bisa terulang, tidak mungkin terulang. Contoh, Bu, tadi suara Umar ibn Khattab, suara Umar ibn Khattab yang ngomong di atas mimbar di kota Madinah sampai ke Persia, apa bisa diulang? Nggak bisa diulang. Apalagi sekarang sudah ada handphone, ngapain pula pakai itu? Ya, nggak akan bisa diulang-ulang karomah itu, karena tidak bisa, tidak ada zikir khusus untuk mendatangkannya. Adapun yang mengklaim-klaim tasbih tertentu dibacakan jadi tasbih karomah, ini dukun. Ya. Karena bukan itu yang ditampilkan dalam agama. Kita ini mengajak manusia, menyelamatkan mereka dari kesyirikan, menyelamatkan mereka dari penyimpangan dari sunnah, menyelamatkan mereka dari maksiat, menjadi orang baik. Ya, sehingga terangkan ayat-ayat Allah, bukan dengan memperlihatkan kesaktian-kesaktian gitu ya. Karena para sahabat Nabi SAW sendiri tidak punya kesaktian seperti yang sekarang ini dipertontonkan kepada kita. Ada orang, Bu, yang ditusuk sama besi itu kan, itu lehernya nancep dari depan ke belakang, nggak mati orangnya. Oh, coba kalau itu sahabat punya kan, ditusuk pedang nggak mati-mati, kalah tuh, nggak ada peperangan kalah.
sahabat yang bisa ninju orang dari kejauhan tenaga dalam. Tak ada pun kisah-kisah sahabat yang punya tenaga dalam, yang tidak kebal bacok, ya kan, kebal bakar. Meninggal juga banyak sahabat di perang Uhud itu, banyak meninggal. Sampai ada 70 syuhada Uhud kan meninggal. Jadi intinya bahwa karomah itu datang dari Allah, tidak bisa diulang. Dan Allah memberikan karomah kepada siapa dari hambanya yang dikehendaki. Tidak semua hambanya Allah kasih karomah. Kemudian yang kedua, adapun kalau dulu anak kecil yang ketika kecil datangkan ke dukun, ya, kemudian sudah besar, kalau nggak ada gangguan apa-apa ya ndak usah lah. Ya. Kalau orang tuanya dulu yang bawa ke dukun, ya taubat orang tuanya, bertobat kepada Allah. Ya, karena kalau sudah datang ke dukun untuk perobatan anaknya, berarti imma ada dua, dia bisa sholatnya 40 hari ditolak kalau hanya sekedar bertanya. Kalau seandainya kemudian dia sampai meyakini, bisa mendustakan Quran, dan itu kekufuran, bertobat, jangan datang lagi ke dukun. Nah, coba kalau seandainya satu kota Batam ini orang Islam yang nggak yakin ke dukun, nggak berobat ke dukun, nggak tertipu dengan dukun, lama-lama pindah tempat dukun Batam nih, mungkin pindah ke Tanjung Pinang mungkin. Nanti satu Tanjung Pinang nggak percaya dukun, pindah kemana lagi? Kan bingung tuh nantinya. Lama-lama nggak jadi dukun tuh, adalah jadi kuli bangunan aja. Nggak ada, jobnya sepi. Ya kan? Jadi saya katakan bahwa kalau memang sudah terjadi seperti itu, Bu, tinggal bertobat, jangan diulangi lagi. Kalau kemudian ada bekas, karena kan biasanya kalau dukun beneran itu kan kerjasama dengan setan, sehingga pengaruh setannya masih ada. Ya kalau memang nampak ada pengaruh setannya, ibu bisa ruqyah, anak itu bisa diruqyah. Ya, didekatkanlah dengan agama dulu, suruh ngaji, suruh zikir, coba ruqyah mandiri dulu gitu ya. Nah, jadi bisa juga, tapi kalau anak itu sudah besar nggak ada masalah, kita arahkan aja ke agama supaya dia tahu bahwa datang ke dukun itu tidak boleh, jelas nasnya, jelas hadisnya, dan tidak menambah kecuali kepada kekufuran. Karena datang ke dukun itu sama saja dengan menggadaikan agama, karena pasti ketika masuk ke dunia perdukunan itu macam-macam syaratnya, intinya adalah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.